Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Ahmad, kayak mana? Yang Bang lihat di sini tadi ada tanda-tanda adanya makhluk di sana. Menurut pandangan saya ada sesuatu yang mau muncul dari dalam sungai, tapi dia ragu-ragu mau keluar. Itu saja yang menurut saya lihat. Apakah karena ada ritual daripada guru tadi? Enggak juga, kalau saya lihat dia ingin kenal atau gimana ya. Udah bolak-balik dia mau muncul, tapi nggak tahan, dia mau keluar. Tapi wujudnya itu jelas kan di Iya. pandangan kakak. Lebih kurang seperti ular bersisi hijau. Bersisi hijau. Kalau saya bisa apa ya Kang? Bukankah sisi hijau itu ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul Kang atau Blorong? Ah, bukan, kalau saya lihat penghuni sungai sini, penghuni sini. Di sini ya. Jadi kan seperti yang kita mungkin ada saya dengar tadi adanya pintu gaib, pintu portal, gerbang itu maksudnya apa Kang? Dengan kaitannya dengan tiga bocah ini. Ya, menurut saya kan semuanya itu awalnya dari perjanjian antara manusia dengan jin, antara Mbak Yu dan jin tersebut. Sekarang ini Mbak Yu kan sudah tiada, ruhnya kembali kepada Allah, tapi korinnya itu yang terpenjara oleh sang gaib itu. Jadi nasihat Kakang atau usaha yang apa yang bisa kita lakukan untuk membebaskan korinnya tadi Kang? Supaya kalau dibilang kata nenek Lia kemarin ya Kang, Mbak Yuni seperti dikurung gitu ya di suatu ruangan terpencil dengan kondisi miring Kang. Iya. Kalau menurut miring tersebut itu akibat dari siksaan ular tersebut, perjanjian tersebut. Makanya awalnya jin itu bermurah hati, tapi semuanya ada maksudnya untuk menjerumuskan manusia. Akhirnya korinnya Mbak Ayu terjepit di dalam portalnya gaib mereka. Untuk membebaskannya Kang? Kita buka portal, tapi siap-siap kita berhadapan dengan prajurit ular tersebut, karena ular tersebut adalah raja. Ini berarti Kang secara tidak langsung tadi yang Kakang baru sampaikan kan ibaratnya Mbak Yu seperti ada di suatu ruang. Sementara di situ ada anak Mbak Yu, ada suaminya. Berarti mereka nggak bersama Kang? Bersama, tapi kan Mbak Yu kan manusia, sedangkan ular itu kan jin. Memang saling berdampingan, tapi Mbak Yu itu kan dikurung. Itulah gara-gara perjanjian tadi. Perjanjian tadi membuat Mbak Yu dikurung Kang. Ya, Apa janji-janji Mbak Yu Kang sehingga Mbak Yu itu seperti dikurung? Padahal kan seperti yang diketahui Mbak Yu ini bersuami ular Kang. Apa yang membuat Mbak Yu dikurung? kan dari awal perjanjian mereka antara manusia dengan jin itu cuman rekayasa jin menikahi manusia. Itu semuanya bohong belaka. Kang, kita nggak Kang, saya mohon maaf ya Kang ya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Mbak Yu semasa hidup. Setahu saya beliau itu adalah seorang peramal Kang. Betul? Beliau sering sekali meramal dan banyak suatu kejadian-kejadian itu yang betul terbukti. Betul? Apakah itu harus beliau bayar Kang? Iya. Kan sudah
dibilang jin itu bermanis-manis. Setelah itu apa kejadiannya? Manusia itu terpenjara kan. Nggak ada artinya bersahabat dengan jin. Seburuk-buruknya jin, sebagus-bagusnya manusia, seburuk-buruknya jin. Jin itu hanya manis di bibir, tapi pahit rasanya. Jadi Kang, sebagai apa ya, penggemar atau saudara-saudara Mbak Yu Kang, kita kemarin sempat disampaikan oleh Nenek Lia sendiri bahwasanya tidak ada guna mendoakan orang yang telah meninggal dalam suatu hubungan kemusyrikan atau hubungan dengan siluman ular. Nggak ada sampai doa kita ke beliau. Dari pandangan kakak sendiri gimana? Yang musyrik itu kan pekerjaannya, dirinya itu kan muslim. Kenapa sesama muslim kita tidak mendoakan? Bukankah dia muslim? Ya udah. Pekerjaannya yang disalahkan, dirinya tidak. Muslim, antara muslim itu seperti tangan kanan dan tangan kiri. Apapun perbuatannya, syirik pun perbuatannya, menyakiti pun perbuatannya, dia seperti tangan kanan dan tangan kiri. Apabila tangan kanannya sakit, yang ngobati siapa? Kaki? Kan nggak mungkin. Kan tangan kiri. Kan pekerjaannya yang salah, dirinya muslim kan. Oke, Kang, lanjutnya Kang. Tadi Kakang sempat bilang bahwasanya Mbak Yu walaupun sudah meninggal, Mbak Yu adalah manusia. Betul. Benar. Kemudian beliau kan menikahi siluman. Apakah beliau juga kemudian saat jika tidak bisa ke hadapan Allah akan menjadi siluman juga Kang? Kalau dari pandangan Kakang gimana? Dari manusia ya kembali ke manusia. Yang dia awalnya kan manusia, kembali ya ruhnya manusia, bukannya ruh jin. Pekerjaannya yang salah, akhlaknya yang salah. Ini kan muslim. Kenapa kita tidak mendoakan sesama muslim? Bukankah muslim itu seperti tangan kanan dan tangan kiri saya bilang? Walaupun yang salah, dia kan saudara kita muslim. Apa enggak kita doakan? Salah kan? Ya kan? Masalah diterima dan tidak itu urusan Allah ya Kang. Ya, Oke Kang. yang penting kita ikhlas doakan. Insya Allah semua sama. Terkait dengan 3 anak Bayu, yang pertama adalah Damar, yang kedua adalah Bayu, dan yang ketiga ada Seruni. Saya nggak tahu di mana keberadaan beliau, cuman kalau dari kacamata Kakang yang bisa melihat ya pintu gaib atau portal, kondisi dan di mana ketiga anak Mbak Yu itu gimana Kang? Di mana Kang? Itu semua ditutup oleh suaminya Mbak Yu tadi, untuk membuka portal biar kita supaya nampak adakah atau tiadakah anak tersebut. Kita belum bisa nembus kalau kita belum menembus. Menembusnya juga tak mudah. Kalau kita tembus, kita siap-siap akan menghadapi prajurit-prajurit karena dia adalah raja. Menurut Kakang kalau ini ada guru tadi sudah balik ke atas karena mungkin energi di sini cukup besar. Kalau Kakang berdua bersama guru kira-kira bisa nggak Kang untuk menembus itu Kang? Insya Allah dengan izin Allah. Tapi yang saya khawatirkan, yang bersama-sama ini yang malah Maksudnya ya, yang bersama paling itu maksudnya? paling tidak sekecil-kecilnya muntah darah kah atau lumpuh kah
atau di lainnya. Risiko sekali Kang. Betul. Karena yang kita hadapi bukan yang sembarangan, karena jin itu raja pula lagi. Kang, ini mungkin yang terakhir Kang, izin saya tanya kepada Kakang. Lokasi kita di Sumatera, Betul. suatu pulau yang sangat luas juga, dan lokasi Mbak Yu ada di tanah Jawa. Betul. Bagaimana kita bisa membantu Kang secara spiritual, secara gaib untuk menemukan 3 bocah atau membebaskan Mbak Yu yang kondisinya dan lokasinya jauh dari kita Kang? Kenapa tidak? Kan kita bisa undang. Bukankah kau tahu nih 5 jari antara jempol dan jentik berapa jauh? Dia harus lewati 3 jari. Kenapa begitu kita gini? Kenapa bisa dekat? Dekat kan? Dekat. 3 jari dia lewati. Kenapa dia nggak bisa dekat? Ya dekat. Berapa jauh antara jari manis, jari kelingking, sama ibu jari? Bisa ketemu kah? Jadi apapun itu bisa ya Kang ya, secara gaib itu tadi ya. Kun faya. Jadi harapan untuk membebaskan Mbak Yu, membebaskan anaknya supaya menjadi seorang Muslim atau Islam, mungkin ya, sangat mungkin Kang. Ya, itu semua. Bantulah Kang, dibantu Kang. Itu semua dengan izin Allah. Kalau yang namanya jin korinnya memang terpenjara, tapi kan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan kah? Jadi Kang, pesan-pesan untuk teman-teman para penggemar pengagum Mbak Yu Kang, untuk mendoakan Mbak Yu atau gimana Kang supaya supaya arwah Mbak Yu lebih tenang, gimana Kang? Ada tips-tipsnya atau cuma doa biasa atau gimana? Intinya apapun yang kita tanam, kalau kita sirik, maka akan kita tuai sirikan kita. Adalah muslim kita. Jangan menduakan, tidak suka diduakan. Allah di nomor 1 kan. Apapun intinya, kita hidup sebagai manusia, jangan sekali-kali kita menduakan. Ya teman-teman, jadi itu pesan terakhir atau pesan-pesan dari Bang Ahmad. Mungkin lain waktu kita Kang bisa mengobrol bareng, dan Kakang juga mudah-mudahan bersedia untuk membantu guru Kang. Insya Allah. Oke teman-teman, saya tutup dengan di sini saja. Assalamualaikum